saya Yan Mahyasa, ini Pak Yan Daniel. Jadi bisa kontak dari kita saling support dan sharing. Saya sendiri semua. Saya Yan Mahyasa. Di sini untuk lomba BNR Valentine. Di sini saya akan mengorbitkan sebuah burung murai dari peternak lokal yang kebetulan sudah kita jelajahi sebelum-sebelumnya. Dan orangnya di samping saya sekarang. Ya, ini Pak Yan dari Sangeh, dan dia mempunyai visi dalam beternak itu memang khusus untuk burung lomba. Jadi tidak terpengaruh pasar yang lain. Nah, dari sana saya juga sudah melihat beberapa dari indukannya memang cerah, bagus untuk lomba, dan juga ya burung-burung dengan kualitas lomba yang memang kelihatan enak. Dan dari mental, dari kualitas, dari materinya itu memang benar-benar enak. Yang lagi satu, burung-burungnya benar-benar dicetak tidak ruwet, jadi benar-benar kondisional sekali. Tapi di gantangan fighternya terjaga, itu yang penting. Ya, beliau salah satu yang akan saya orbitkan burungnya untuk saat ini. Kebetulan memang pas sama kesibukan saya dalam memelihara murai. Ya, bagaimana saya sekarang bisa beralih ke murai? Bukan beralih sih sebenarnya, karena main burung semua pun tidak ada bedanya, cuma tergantung kesibukan kita. Janis merah itu sangat sesuai dengan kesibukan saya dan sangat simpel menurut saya. Kalau murai sebenarnya dari tahun 2013 pun saya sudah bermain murai ke lapangan. Saat itu saya masih single fighter, ada murai, kenari, kendet, sama kacer. Nah, kebetulan murai saya di rumah itu tetap ada sampai sekarang. Nah, seiring dengan perkembangan murai di kelas gantangan yang saya dengar sampai sekarang pun sampai Bogor, kelas murai ini memang benar-benar lagi hit dan ramai. Dan Bandung sekarang kelas alis merah agak sepi dan murai yang sangat boom gitu. Saya dengan beberapa teman-teman saya dari semua, kayak dari Bogor, ada Mas Vicky, dari Bandung, Jogja pun begitu. Mungkin Jogja masih bertahan sama anis merah. Mereka pada orbitkan murai, jadi saya juga ikut merasa semangat jadinya gitu. Nah, cuma untuk kita mencari burung kualitas itu mungkin susah ya, karena begitu burung itu keluar pasti banyak yang ngejar. Nah, akhirnya saya berasal dari pengalaman, kalau memang jodoh gak akan kemana, tapi mencari sesuai dengan aktivitas saya. Jadi burung yang mempunyai karakter yang tenang, yang di rumah tidak ruwet urusnya, fighter lapangannya tetap terjaga, mentalnya pun memang benar-benar dari indukannya itu terahnya tetap di bawah. Itu yang penting. Akhirnya saya ketemu sama beliau ini, Pak Yan ini. Itulah pemain juga dari salah satu tim besar di Bali. Akhirnya kita bisa sharing sekarang gitu. Ya, dari beberapa burung yang saya rekrut sekarang, ini yang benar-benar cocok saat ini. Yang lain tentu saya masih sabarkan dulu, tapi nggak apa-apa. Ya, tapi perlu ketahui ini ya benar-benar cocok buat saya. Sebelum saya berternak di murai, sebenarnya saya tuh juga di merah dulu. Iseng berasal dari iseng, terus berkembang. Iseng nyoba ternak. Mungkin belajarnya juga dari MH lah dulu, muda hutan, dapat kiriman dari teman. Coba. Akhirnya pertama mungkin tak coba hasil sendiri gimana sih, dan itu pun saya tuh beternak tuh nggak begitu lama, baru 2 bulan.
dan belajar mana yang induknya nggak cocok mungkin saya grade ya, bongkar lagi tak asik itu ya. Terus ketemu dah dengan hasil yang menurut saya ya lumayan menurut pakonnya sekarang ini gitu. Salah satu dari hasil ternak saya itu ya ini. Kalau ini sih sudah lumayan sering produksi sebenarnya. Saya sih ternak nggak banyak, saya cuma ternak 4 pasang aja biar nggak terlalu capek juga ngurusnya, karena juga senangnya juga di gantangan, di kandang biar bisa gitu. Saya tuh beternak tetap kita jaga kualitas, sama kalau memang oke ya oke, bilang kalau memang perannya bagus bilang bagus. Dan untuk di gantangan sama di gantangan tetap saya tuh artinya masih belajar pakem artinya gimana sih senangnya EO yang saat ini sementara sih enggak saya bikin itu, saya fokus ke gantangan aja dulu biar begini. Ke main ekor pun dari dulu teman banyak ya, tapi nggak kepingin gitu, cuma enaknya di gantangan gitu, bisa sambil ketemu teman, nyari teman gitu enak. Kalau menurut saya tuh nggak sih ada kendala. Saya tuh mungkin Pak Yannya pernah ke rumah lihat situasi kandang saya tuh ya polosan lah bilang, dengan situasi kandang yang nggak ribet pokoknya, dengan semi terbuka. Bahkan saya tuh bikin cuma ini mencoba konsepnya awan, artinya dia tuh berkembang dengan kena sinar langsung, hujan langsung, tapi cuma yang diatapi cuma pakan, cuma sarangnya aja gitu. Dan saya pun beternak tuh nggak pernah ribetnya nggak harus pakai jangkrik yang banyak, nggak pernah saya tuh ternaknya pakai pur. Dan untuk ngelolongnya itu pun saya tuh bikinlah racik sendiri biar bisa menghemat biaya dan efisien dalam ngurus burung gitu. Kalau saya bikin sih kayak sosis aja bilang tuh, ada bikin adonan itu dengan kalau dibilang asupannya lumayan udah cukup, dengan ada kandungan obat, stamina, proteinnya pun juga lengkap. Yang namanya kita itu ke hobi ya, dalam artian ini hewan gitu. Tentunya kebetulan di sini murah itu masih bisa diternak. Kalau anis merah kita pasti mencari ekosistemnya di mana yang kita suka, karena tidak bisa diternak. Memang belum sih ada yang benar-benar sampai ke gantangan masih ternaknya yang real gitu. Kalau murai kebetulan bisa diternak, ya kita cari aja bloodline yang enak. Jadi lebih seru kita tuh bermain hewan itu dengan terah ternak yang jelas. Tujuannya apa ya? Yaitu satu, pemahaman karakter. Kan ke depan kita tidak khawatir sama burung ini, karena yang sering terjadi kan apalagi murah. Kita mencari burung lapangan. Nah, burung lapangan ini pasti paling tidak burung itu sudah jadi secara mental dan karakter. Jadi materi dan lain-lain kan mengikuti ya burung. Nah, kalau kita udah ketemu peternak yang kita lihat memang bloodline-nya bagus, ya itu lebih mudah. Itu sebenarnya tinggal kita lanjutkan saja udah gitu. Jadi poinnya ya simpel gitu. Ya kebetulan memang
bener gitu loh, jadi nggak ruwet gitu loh. Memang ini burungnya memang simpel sekali. Ya Saya kebetulan memang merencanakan itu memang sesimpel mungkin. iya ya sama ya, sama-sama kita orang sibuk Orang jadi kan sibuk. sama visinya. Dan kebetulan juga ini burung pertama yang saya ambil di sana dan langsung senang lihatnya kerja gitu. Jadi lihat digantangan tuh sesuai sama perahan itu gitu. Teman bermain murai bagus ini. Kita mulai pantau-pantau lapangan. Akhirnya saya ditunjukkan beberapa burung. Nah, tadi beberapa burung itu saya bilang ini baru saya suka. Wah, kalau ini pakaiannya bisa di sana. Ah, saya harus ke sana. Kebetulan saya juga ada teman dari Ten juga Bayu. Dia sering sama Pak Yana sudah seperti keluarga. Akhirnya saya diantar ke sana. Nah, saya pantau memang benar indukan jantan betinanya itu asik gitu. Jadi ya udah, ya terpaksa saya paksa dikit. Memang susah melepasnya ini katanya. Kalau harga sih masih umum ya. Anakan prestasi itu dengan kerja lapangannya. Jadi saya dapat itu sesuai dengan kerja lapangan. Sudah memang masuk akal gitu loh. Artinya kualitas di lapangan. Dan untuk anak-anak saya nggak tahu totalannya berapa ini saya nggak tahu, tapi di lapangan dan kebetulan saya dikasih harga sesuai lapangan ya udah gitu. Jadi mudah-mudahan lah gitu sebenarnya. Ya paling berapa ya? Antara 2 sampai 2,5 lah. 2 sampai 2,5 itu Ya. jaminan jantan ya. Iya, aja main jantan. Begini, dulu saya memang campur. Nah, dari pengalaman itu saya ketemu sama temen dari Bangka. Kebetulan dulu kita support taksi Bali di sana, di Jogja. Dia orang pemain murai dan kacer. Karena saya dikenalkan sama Ibu Andeku di Jogja yang nyelamatin kacer saya waktu itu dan akhirnya juara di Jawa Raja. Di sana dia pernah minta satu burung anis merah untuk masteran murai kepada saya. Saya kirimnya ke Pulau Bangka itu jauh. Dia minta anis merah yang power keras dan lagu rapet. Nah dari sana saya belajar. Nah, bener karena anis merah itu masteran hidup. Dia tuh ngopi lagu itu di gantangan, dimana aja bisa itu anis merah. Cuma ada satu hal yang saya dapatkan dari beberapa keluhan orang-orang itu masalah kenapa murai dan anis merah itu tidak bisa dijadikan satu. Ini jadi momok sebenarnya. Nah, saya ketemunya menurut saya ini ya, anis merah dan murai ini sama-sama burung teritorial dan sama-sama burung bawah. Nah, jadi ketika satu rumah ada burung anis merah dan murai, salah satu pasti akan kalah. Nah, makanya di sana kita sama seperti saya. Kita sekarang acuannya lomba. Di lapangan kita ketemu kok murai ini di sampingnya bisa ada anis merah. Justru nggak boleh lagi bersama murai. Ya, tapi kan di sana lah kita punya tantangan. Jadi perlu diajarin gitu loh. Perlu diajarkan murai ini untuk mengadopsi kurang lebihnya anis merah. Gitu. Cara satu-satunya yang saya pakai di rumah ya memberikan posisi masing-masing. Jangan pernah sampai berdekatan. Kalau dengar suara itu bebas, tapi tetap kita kasih jeda dengan masteran-masteran yang di sekitar murai itu. Jadi itu yang akan mengalihkan. Ya itu tetap ada proses. Mungkin kalau burung ini karena masih umurnya muda atau memang karakter aslinya santai ya. Juga saya buktikan 4 kali gantang ini masih kerjanya seneng saya lihat gitu loh. Ya dia memang ini masih muda untuk materi ya nanti bisalah saya kembangkan lagi. Tapi yang jelas karakter sudah enak. Dari kinerja itu 80% itu sudah dapat sekali. Gitu. Jadi ya itu. Jadi
menurut saya sih kedepannya mungkin bisa. Dan kebetulan tadi saya ketemu orang dari Makassar di sini juga, bapak-bapak sama hobinya sama saya, suka anu merah sama murai. Justru dia ternak. Bilang saya tadi diminta nomor telepon, besok kita akan ketemu. Mungkin di sana saya akan dapat ilmunya lagi gitu loh. Karena nanti karena beliau senang dan ingin main, saya bisa sharing. Dari sharing itu kita sama-sama bisa memposisikan atau mencari gimana caranya supaya bisa berdampingan. Itu poinnya. Jadi ya mudah-mudahan lah secara detail kita cari apa sebab dan akibatnya dan bagaimana perlakuannya. Karena tujuannya untuk lomba itu untuk kicau dan untuk semua burung, bukan murai sama murai aja. Jadi sekarang murai dan merah. Untuk saran saya, ini masih lagi saya coba dengan burung ini juga. Nggak ada salahnya kita menggali potensi burung masing-masing. Tapi tetap kita harus tahu karakter dan pahami dari mana burung itu, bagaimana karakter itu, dan bagaimana perawatan sebelumnya. Karena ketika kita main di gantangan dan mendapatkan burung yang sudah jadi, jangan dirusak. Lebih baik kita mulailah dari yang broadline itu, dari peternaknya, cara peternaknya itu harus kita tahu. Nah, untuk burung-burung yang sudah jadi dan sudah mapan, lebih baik dikasih aja posisi aja dulu. Jangan sampai posisinya itu terlalu berdekatan, karena dia itu pasti akan saling gini, saling adu gitu, untuk suara dan lain-lain. Sehingga salah satunya akan lelah.